Kalau Anda mengaku cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selesai perdebatan, maka jadilah Anda orang yang bersatu padu. Selesai masalah nasab. Jadi kami dengan komitmen yang kuat, niat yang ikhlas, akan melanjutkan pembangunan yang dulu sempat terhenti. Kita akan meningkat menjadi 3 lantai. Ini adalah tempat yang akan dijadikan oleh mereka sebagai tempat belajar mengajar, dan di bagian atas itu sebagai halaman untuk putri. Dan kami menyampaikan kepada Anda semuanya, mohon doa dan dukungannya, atau Anda mau berkontribusi, mau menyalurkan infaknya di dalam pembangunan madrasah ini, kami terima dengan sangat senang dan bahagia. Anda bisa berkontribusi, memberikan kami material atau apapun. Berapapun Anda mau berkontribusi, silahkan hubungi saudara-saudara admin atau pengurus Pondok Pesantren Al-Jalil II. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, dan Anda saudara saya sebangsa setanah air dimanapun Anda berada. Hari ini saya Al-Fakir Muhammad Fahim Mawardi akan menyampaikan beberapa hal penting tentang adanya fenomena alam dan kegaduhan yang sengaja diciptakan oleh orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dan ingin melakukan pecah belah di dalam adanya tubuh Islam, kekuatan Islam, sebagaimana ini adalah misi utama yang diberikan oleh baginda Rasul kepada kita semuanya, dititipkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk kita semuanya. Dan ini harus kita jaga baik-baik, yaitu persatuan dan kekompakan, dan di situ adalah unsur yang paling menentukan Islam itu kuat atau tidak. Ketika kita tidak kompak, kita tidak kuat, kita tidak sepakat, dan kita tidak bersama-sama, maka runtuhlah Islam. Tidak ada yang paling utama di dalam kehidupan ini adalah persatuan. Dan hari ini saya akan fokus terhadap apa yang menjadi perpecahan yang dilakukan oleh beberapa kelompok gelintir orang untuk bagaimana menjauhkan Islam dari ajarannya, kemudian menjauhkan Islam daripada sahabat-sahabat Nabi. Sudah ada dan sudah lewat. Kemudian bagaimana menjauhkan Islam dari dzurriyyah Nabi. Ini sedang kita alami hari ini. Maka saya akan mengajak kepada Anda semuanya, khususnya kepada Al-Fakir sendiri sebagai orang awam. Orang awam hari ini dibuat kebingungan. Di sini bersorban, di sini pakai titel Kiai Haji, di sini pakai Habib dan lain sebagainya. Kemudian di sini terjadi perpecahan. Dan ini sangat membingungkan terhadap orang awam. Lalu bagaimana kita sebagai orang awam untuk bisa mengambil satu kesempatan untuk menyelamatkan diri bersama diri dan keluarga? Maka perlu saya sampaikan hari ini bahwa yang pertama, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengedepankan yang namanya nasab, yang mengedepankan yang namanya entah ini itu apapun namanya pertimbangannya, kecuali satu, yaitu persatuan. Bagaimana sahabat Ansar dari Aus wal Khazraj pada masa-masa tersebut, yaitu kelompok-kelompok Yahudi disatukan. Bagaimana Muhajirin dan Ansar disatukan. Bagaimana mereka dijamin oleh baginda Rasulullah SAW sebagai seorang keluarga, kakak beradik dan saudara kandung. Ini adalah bagian daripada contoh yang harus kita jaga dari baginda Rasul SAW. Maka apapun itu alasannya, misalkan ada kelompok si Imadiyah ini mengatakan bahwasanya dzurriyyah ini bukan keluarga Nabi, si Ba'alawi. Kemudian Ba'alawi menyampaikan bahwa begini-begini, dan apapun itu sudah kita kesampingkan sebagai seorang awam. Kita fokus terhadap apa yang harus kita jaga, yaitu persatuan. Apa yang harus kita jaga dari baginda Rasul SAW, yaitu persatuan. Selama ini tidak mengusik terhadap syariah dan sunnah, coba apa pentingnya nasab itu? Baik, ketika pada tahapan-tahapan tertentu nasab itu penting. Namun pada saat kita dihadapkan dengan perpecahan, buang jauh-jauh nasab itu. Selesai. Jangan ada lagi namanya pertikaian, perdebatan yang sifatnya akan memecah belah. Anda, kita, semuanya orang awam, jangan terpancing dengan adanya euforia orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Jangan, selesai di sini. Artinya saya akan menyampaikan satu hal prinsip. Kita tidak perlu mempelajari panjang lebar tentang ini mukote, ini ada maktu atau apapun namanya, terputus atau apapun namanya. Kita tidak perlu jauh menelaah itu, khususnya orang awam, khususnya saya sendiri, khususnya Anda semuanya. Sudah selesai, jaga satu persatuan. Anda kalau misalkan cinta kepada Islam, maka selesai di sini. Anda ketika cinta kepada baginda Rasul SAW, selesai di sini. Anda tidak perlu ikut jauh, ikut mempelajari, oh iya katanya ini, ternyata oh ini ada dalilnya dan lain sebagainya. Anda akan dibuat bingung dengan ini semua.
Saudara-saudaraku semuanya dimanapun Anda berada, khususnya umat Islam, ayo, saya akan kembalikan semuanya kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana ini disampaikan oleh Ibnu Majah, bahwa apa yang disampaikan oleh baginda Nabi, bahwa inna ummati la tajtami'u ala dhalalatin. Umatku tidak akan pernah bersepakat terhadap satu hal yang sifatnya menyesatkan, tidak. Tapi fa'idha ra'aitum ikhtilafan, ketika kalian menemukan satu perselisihan, maka fa'alaikum bisawadil a'zab, maka kalian harus berpegang teguh kepada apa yang menjadi mayoritas di situ. Saya sampaikan dalam kesempatan ini, ketika persoalan nasab, sebagian besar ulama kita, dan kalau perlu hampir 90% sebenarnya, itu menyatakan bahwasanya Ba'alawi ini adalah dzurriyyah baginda Rasulullah SAW dan tidak dipungkiri beratus tahun lamanya. Anda hari ini mengikuti mau gelintir orang yang mempunyai opini yang sifatnya insidental, dan ini tidak terlalu valid. Artinya dalam artian begini, maaf, dalam hal ini saya tidak ingin menyerang dan tidak ingin menyudutkan satu kelompok dan satu sama lain, tidak. Tapi saya ingin berada di posisi tengah antara baginda Rasulullah SAW dengan umatnya, yaitu ada persatuan, dan satu hal yang paling ditekankan dalam hal ini adalah akidah Islam, cinta kita kepada Rasul. Kalau Anda mengaku cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka selesai perdebatan, maka jadilah Anda orang yang bersatu padu. Selesai masalah nasab. Yang penting tidak ada yang namanya memprovokasi. Yang penting tidak ada yang namanya merugikan terhadap syariat dan sunnah, terhadap Islam. Itu yang kami bergaris bawahi dalam hal ini. Karena bagaimana yadullah ma'al jamaah, Allah akan memberikan pertolongan kepada kita ketika kita mau bersatu. Dan fattabi'us sawadal a'zam, ini yang harus Anda lakukan, yaitu ikut kepada prinsip yang paling mayoritas. Kemudian saya sampaikan satu hal penting, bahwa ketika ada satu hal yang sifatnya dhalalah, ini ketika satu perdebatan lalu memunculkan yang sifatnya dhalalah, penyesatan, maka apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, kita harus berpegang teguh kepada sunnahnya Nabi, wa sunnatil khulafair rasyidin min ba'di. Ya, mereka yang sudah mendapatkan petunjuk, khulafaur rasyidin tersebut mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan pegang erat-erat, waddu 'alaiha bin najwajid, kata Nabi. Jadi gigit kuat-kuat dari geraham Anda, dari gigi Anda. Artinya apa? Jangan mudah goyah menjadi seorang Islam. Maka hari ini saya tekankan kembali lagi bahwa yang diutamakan dalam kita punya agama adalah persatuan. Tidak lebih dari daripada itu. Dan dengan persatuan akan terjalin namanya kerukunan, akan terjalin namanya keindahan beragama dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu pertimbangan besar bahwa apa yang dilakukan oleh para sada alawiyin, mungkin ada perselisihan, ada oknum-oknum yang menurut Anda tidak sepaham. Jadi jangan melihat Anda yang sifatnya penglihatannya kecil lalu dibesar-besarkan, lalu digeneralisir semuanya. Anda berhak memberikan nasihat kepada mereka semuanya, entah itu habaib atau siapa, sayyid atau syarif. Anda berhak memberikan arahan dan tuntunan, tapi bukan Anda berhak untuk menggeneralisir semuanya, semua habib salah, semua dzurriyyah salah, kemudian Anda lalu memframing bahwa ini adalah kelompok yang sesat, dilaporkan ke MUI. Apapun tindakan-tindakan Anda, ini provokatif, dan ini bukan ciri-ciri umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayolah, buka hati kita, letakkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas kepala kita. Jangan letakkan Nabi di atas nasab kita, di atas kakek-kakek kita. Maksudnya maaf, di bawah kakek-kakek kita. Jangan. Ini jaminan kita beriman kepada Allah atau tidak. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Ini adalah satu prinsip yang tidak bisa ditawar. Ini adalah satu pegangan yang akan menyelamatkan iman kita. Apa kata Nabi? Seseorang tidak dianggap beriman atau tidak kuat imannya atau dianggap tidak beriman sama sekali ketika dia tidak mampu meletakkan baginda Rasulullah SAW di atas kepalanya sendiri. Daripada cintanya kepada anak-anaknya, daripada cintanya kepada orang tuanya, daripada cintanya kepada kerabatnya, daripada cintanya kepada harta-hartanya, seluruhnya. Apalagi gara-gara misalkan Anda dikucilkan karena nasab. Buat apa itu? Ini adalah bagian daripada satu hal yang harus kita introspeksi.
Dalam kaidah Islam disampaikan bahwa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kalau misalkan Anda ingin melakukan perbaikan-perbaikan, silakan, itu bagus. Tapi dar'ul mafasid, menghindari yang merusak, memecah belah, itu lebih diutamakan daripada jalbil masalih. Anda ingin meluruskan nasab, tapi Anda menghancurkan Islam. Anda ingin mengatakan bahwasanya ini yang benar, tapi sebenarnya hakikatnya Anda telah memotong, mengangkat syariah dan sunnah, menghabisi Islam, merobohkan tiang-tiang agama di dalam hidup ini. Ayolah, coba porsi memikirkan kita terhadap agama berikan yang paling besar dalam hidup kita. Saya tidak habis pikir dalam kesempatan ini. Kenapa? Maka ini prinsip bagi orang awam, prinsip bagi saya sendiri dan semuanya. Sudah, selesai, stop. Jangan hiraukan. Kalau misalkan Anda melihat perdebatan mazhab, sisihkan kemana-mana. Lemparkan, bypass. Ini salah satu cara kita untuk mengamankan agama kita, mengamankan prinsip akidah kita. Jangan mengikuti hawa nafsu. Yang harus kita jaga dalam kesempatan ini, yaitu bagaimana baginda Rasulullah SAW ada di atas segalanya. Kehormatan Rasulullah SAW ada di atas segalanya. Kehormatan Rasulullah SAW yang menyelamatkan kita ada di atas segalanya. Saudaraku semuanya, ayo sadar dalam kesempatan ini. Saya mengajak kepada diri saya pada khususnya, dan kepada Anda semuanya, anak-anakku semuanya, santri-santri semuanya, alumni semuanya. Jangan terpengaruh dengan ini. Jangan biarkan Islam semakin hancur dengan ulah segelintir orang juga. Kita bertobat bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai umat baginda Rasul sudah tidak mampu menjaga keutuhan umat ini. Suka mengedepankan ego kita, mengedepankan keluarga kita, mengedepankan bendera kita, organisasi kita daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengatasnamakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi faktanya memecah belah. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa anta. Maka saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, ayo hari ini kita selesaikan. Khawatir kita menjadi orang yang dikucilkan oleh baginda Rasul, tidak dipandang oleh beliau. Khawatir kita menjadi orang yang durjana, orang yang kemudian celaka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentang-mentang kita sok-sokan di dunia kita. Hari ini saya mengajak kepada Anda semuanya, sampaikan video ini kepada saudara semuanya. Prinsip kita adalah persatuan. Tidak boleh kita pecah ini semuanya, dan kita akan menyelesaikan dengan yang namanya ijtima' persatuan. Begitu yang mungkin bisa saya sampaikan. Al-Fikri sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas semuanya. Salam hormat kepada keluarga semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya.